Kita bertemu lagi di Rumah Edukasi Beta. Kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Sebelum kita bahas teorema Pythagoras, like dan subscribe video ini. Ya, langsung saja kita observasi masalahnya. Ini ada seorang tentara sedang dalam misi penyelamatan wisatawan yang terjebak di atas sebuah menara pengawas yang berada di lepas pantai. Nah, seperti ini kiri gambarnya. Ini kalau kita perhatikan ini berbentuk segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di sini. Nah, akan kita menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan solusinya. Baik menemukan panjang sisi-sisi setiap segitiganya ini ya. Oke, yang pertama kita menemukan dan membuktikan teorema Pythagoras. Perhatikan persegi ini. Ini ada persegi yang paling luar. Ini panjang sisinya A tambah B ya. Dari sini A tambah B ke sini. Ini juga A tambah B. Berarti ini perseginya ini panjang sisinya A tambah B. Sedangkan persegi yang di dalam yang tidak diarsir ini panjang sisinya itu C. Maka luas yang diarsir ini, yang tidak diarsir ini C kuadrat ya. Kita akan buktikan rumus Pythagoras. Maka nah, secara logikanya rumus luas C kuadrat ini sama dengan luas persegi luar yang panjang sisinya A tambah B dikurang luas segitiga ini ya, 4 segitiga ini. Nah, maka jadi kalau kita susun ke gambar berikut, maka kita peroleh ini ada 4 segitiga tadi yang segitiga yang ini yang kita susun. Jadi bentuknya seperti ini. Maka diperoleh ini B kuadrat, ini A kuadrat. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita buktikan secara matematisnya begini. Luas daerah yang tidak diarsir pada gambar 1, gambar yang ini, di atas adalah luas persegi ABCD. Ini ya, ABCD. Dikurang 4 luas daerah yang diarsir. Yang ini, 4 luas daerah yang ini ya. Yang segitiga ini. Maka kita peroleh C kuadrat yang di dalam ini. C kuadrat sama dengan nih, luas segitiga yang di luar A tambah B kali A tambah B ya. Dikurang 4 segitiga ini. Berarti 4 kali A kali B per 2. Kurang 4 luas segitiga ini. Makanya di sini 4 kali A kali B per 2 ya. Oke, sampai di sini kita lanjut. Maka kita dapat peroleh C kuadrat sama dengan ini A tambah B kali A tambah B itu sama dengan A kuadrat ditambah 2B tambah B kuadrat. Dikurang 4A kali B dibagi 2 itu menjadi dikurang 2A kali B. Jadi A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat itu datangnya dari sini ya. A tambah B kali A tambah B. Ini namanya perkalian aljabar. Hasil perkaliannya ini adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini kita kalikan lagi 4 kali A kali B. Berarti 4AB dibagi 2. Berarti 2AB. Makanya jadi dikurang 2AB. Oke. Dari sini A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini 2AB tambah 2AB. Ini dikurang 2AB. Jadi 0 ya. Maka sisanya itu yang tinggal adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita peroleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, perhatikan nih, ini segitiganya, ini sisi A, sisi B, sisi C ya. Ini siku-sikunya di sini. Nah, jadi untuk segitiga siku-siku berlaku rumus
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini C kuadrat itu adalah sisi miringnya ya. Sisi miring ataupun sisi yang di depan sudut siku-siku. Sikunya di sini, depannya ini gitu. Berarti sisi miring. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumusnya yang perlu kalian ingat. Atau bahasa sederhananya itu kuadrat sisi miring ataupun kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, atau dengan bahasa lainnya lagi, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ini perhatikan segitiganya segitiga ABC dengan siku-sikunya di A. Segitiga ABC siku-siku di titik A diketahui panjang AB sama dengan 3 cm dan AC ini AB 3 cm dan AC 4 cm. AC 4 cm. Hitunglah panjang BC. BC ini sisi miring ya. Kenapa sisi miring? Ini karena di depan sudut 90. Maka penyelesaian, maka BC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, sisi BC kuadrat itu sama dengan sisi AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan nilainya. AB tadi nilainya 3, berarti 3 kuadrat. Kenapa AB kuadrat itu? Ini AB kuadrat ya, kita ganti AB-nya jadi 3, maka 3 kuadrat. Ditambah AC-nya kita ganti 4, berarti 4 pangkat 2, karena ini pangkat 2 kuadrat ya, 4 kuadrat. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, karena 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, maka 9 ya. 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4, maka hasilnya 16. Ini kita sederhanakan lagi, 9 tambah 16 itu 25. Ini masih dalam bentuk BC pangkat 2 ya. Maka kita dapat BC sama dengan akar dari 25 yang ini. Maka BC sama dengan akar dari 25. Nah, ini selalu begini ya. Kalau ada pangkat 2, misalnya BC pangkat 2. Kalau kita mencari nilai BC-nya, maka ini harus kita akarkan gitu. Jadi maka dapat BC sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5 ya, maka dapat nilai BC sama dengan 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Kenapa 5 cm? Karena tadi di sini satuannya semua cm ya. Oke. Contoh nomor 2. Ini perhatikan segitiganya A, B, C. Siku-sikunya juga masih di A. Segitiga ABC siku-siku di titik A diketahui panjang sisi miring BC sama dengan 10 cm. BC-nya yang diketahui sekarang 10 cm. Dan AB sama dengan 6 cm. AB 6 cm. Hitunglah panjang sisi AC. Yang ditanya sisi AC. Penyelesaian. Dari sini kita peroleh tadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Ini. Maka kita masukkan nilainya BC itu 10, berarti BC kita ganti dengan 10. Maka jadi 10 pangkat 2 sama dengan AB-nya kita ganti dengan 6, maka 6 pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Dari sini 10 pangkat 2 artinya itu 10 kali 10, maka hasilnya 100. Sama dengan 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6 ya. Maka hasilnya 36. Ditambah AC pangkat 2. Ini kita pindahkan nih. Ini 100. Ini 36 pindah ke sini jadi negatif 36. Nih negatif 36. Jadi kita peroleh 100 dikurang 36 sama dengan AC pangkat 2. 100 dikurang 36 itu hasilnya 64. Itu sama dengan AC pangkat 2. Maka dari sini kita dapat nilai AC sama dengan akar dari 64-nya. Nah, jadi ini suatu keharusannya. Kalau AC pangkat 2 itu sama dengan 64, maka nilai AC, untuk mencari nilai AC, maka yang ini diakarkan.
maka akar 64. Maka dapat AC sama dengan 8. Akar 64 itu 8. Oke. Jadi panjang AC adalah 8 cm. Kita masuk ke triple Pythagoras. Ini penting nih, yang penting kalian ingat ya, triple Pythagoras ini. Ini bilangan triple Pythagoras, ini penting kalian ingat untuk lebih memudahkan di dalam menghitung ataupun mencari penyelesaian daripada Pythagoras. Ini ada tipe pertama, ini 3, 4, 5. Nah, tipe kedua 5, 12, 13. Tipe ketiga 7, 24, 25. Tipe keempat 8, 15, 17. Ini berlaku untuk kelipatannya ya. Misalnya nih, yang tipe 1. Kalau kita kali 2 semua, kalau kali 2 semua juga boleh. Berarti ini jadi 6, 8, 10. Kali 3 juga semua boleh. 9, 12, 15. Nah, demikian juga tipe yang lain. Berlaku untuk kelipatannya. Dari sini, ini sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang ataupun yang nilainya paling besar itu adalah sisi miring. Jadi dari 3, 4, 5 berarti 5 ini adalah sisi miring di dalam segitiganya, begitu. Ini keterangan bilangan terbesar merupakan sisi miring. Oke, contoh. Kita masuk ke contoh supaya lebih paham ya. Segitiga ABC siku-siku di titik A diketahui panjang AB 3 cm nih. AB 3 cm dan AC itu 4 cm. Hitunglah panjang BC. Nah, berarti ini kita AC tadi 4 cm, AB-nya 3 cm, yang ditanya BC. Berarti yang ditanya sisi miring. Penyelesaian dari bilangan triple Pythagoras kita ambil tipe yang pertama. Kenapa tipe yang pertama? Karena ini 3, 4. Ada 3, 4 ya. Berarti dia ke tipe pertama. Kita peroleh tipe pertama itu 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Di sini sudah 3, 4. Maka 5-nya ini adalah sisi miringnya. Jadi panjang BC adalah 5 cm begitu. Jadi kalau kita menghafal tipe bilangan triple Pythagoras ini, maka untuk menemukan panjang sisi segitiga siku-siku, kalau dua sisi lainnya diketahui itu sangat gampang ya. Cukup menggunakan bilangan triple Pythagoras. Oke, lanjut ke contoh berikutnya ya. Contoh nomor 4 di sini. Segitiga ABC siku-siku di titik A. Di titik A nih siku-sikunya. Diketahui panjang sisi miring BC 10. BC 10. AB 6. AB 6. Hitunglah panjang sisi AC. Sisi AC. Oke. Katanya BC itu 10. AB-nya 6. Ditanya AC-nya ya. Oke, penyelesaian. Dari bilangan triple Pythagoras. Ini kita ambil tipe pertama. Kenapa tipe pertama? Coba nih. Ini ada 6. Kalau kita kali 2, kalau 3 kita kali 2 hasilnya 6 ya. Kalau 5 dikali 2 hasilnya 10. Kita peroleh. Nah, berarti ini kita ambil nih. Tipe pertama kita kali 2 semua nih. Maka 6, 8, 10. 6, 8, 10. Dipenuhi ya. 6, 10. Ada ya. 6, 10 gitu. Dari sini kita dapat, jadi panjang AC adalah 8 cm. 8 cm panjang AC-nya. Nah, jadi gampang ya. Cukup kita lihat ini 6, ini 10. Kalau kita sama-sama bagi 2, ini berarti 3, ini 5. Mana yang 3, 5 di sini? 3, 5 ada ya. Maka kita ambil ini, tapi ini kita harus kali 2 semua. Jadi 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Supaya cocok nih dengan yang diketahui di soal. 6 dan 10 sudah ada, 6 dan 10 sudah ada, berarti jawaban AC-nya itu pasti 8. Jadi panjang AC adalah 8 cm. Ya, begitu menggunakan triple Pythagoras ya, jadi bisa lebih cepat di dalam menemukan panjang sisinya ataupun solusi dari masalah Pythagoras.
Oke, ini adalah latihannya. Nanti boleh kalian kerjakan dan boleh dikasih jawabannya di kolom komentar supaya nanti kita periksa bersama. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.